Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa kumpul dalam naungan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hari ini harus optimis, walaupun di tahun 2023 hari ini kita tak bisa bersamaan untuk melaksanakan salat Idul Adha secara kompak, khususnya yang ada di Indonesia. Tapi Rasulullah pernah mengatakan, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan di antara umatku itu adalah rahmah. Tak selamanya harus seiring sejalan itu sampai ke tujuan. Kadang-kadang harus ada yang mengalah, harus bisa sampai ke tujuan. Kita ambil contoh, kalaulah tangan kita dua-dua sama-sama di depan, maka mungkin persis macam pocong kita berjalan. Tapi coba ada tangan di depan dan ada di belakang, maka seirama akan sampai kepada tujuan. Mungkin begitulah agaknya analogi contoh yang bisa kami contohkan hari ini, agar kita tidak saling menyalahkan ketika ada perbedaan pendapat di antara kita, karena kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang meletakkan kemuliaan kita bukan kepada kita merasa paling benar dan paling pintar, tetapi letak kemuliaan kita ketika ada perbedaan di antara kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa di antaramu. Hadir kita hari ini di lapangan yang penuh dengan magfirah hari ini, insyaallah kita yang hadir hari ini mengharapkan penuh asa dan harap kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini adalah hamba-hamba yang istiqamah, mati husnul khatimah, dan kita semua masuk ke dalam jannah beserta dengan istri, suami, anak-anak kita yang soleh dan solehah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah yang berbahagia, kalau kita bicara kurban, ayo kita sedikit mengambil satu kutipan seorang ulama yang bernama Louis Ma'lub. Di dalam kitabnya Al-Munjid, beliau mengatakan, al-qurbanun kullu ma yataqarrabu bihi ila Allah Ta'ala min zabihatin aw ghairih. Kurban itu adalah tiap-tiap segala sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, apakah itu melalui penyembelihan atau yang lain atau yang selain daripadanya. Artinya hari ini korban bukan harus dengan penyembelihan, tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah agaknya dengan kalimat bimtisali awamirihi wajtinabin nawahi. Laksanakan apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah yang berbahagia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bicara Idul Adha pula, maka Idul Adha itu adalah momentum untuk rela berkorban. Disinilah momentum kita harus rela berkorban. Sanggupkah kita rela berkorban? Maka yang paling banyak mak-mak dalam hatinya berkata, aku dah rela berkorban perasaan melihat lakiku macam Qarun dan Fir'aun. Hari ini kita rela berkorban dengan apa yang kita punya, harta yang berlimpah, rumah yang bertingkat, uang yang berlipat, kendaraan yang mengkilap, tak menjadi jaminan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sendiri tak mau berkorban dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara Idul Adha, maka momentum daripada rela berkorban inilah yang dilakukan bercermin kepada bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan harta yang terbaiknya, Nabi Ismail, anaknya satu-satunya dari istri yang kedua. Ketika menikah dengan istri yang pertama, Siti Sarah, tak mempunyai anak. Menikah dengan istri yang kedua namanya Siti Hajar, baru memperoleh seorang anak. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam umur
sudah tua, umurnya sudah 80 tahun lebih kurang, baru memperoleh seorang anak namanya Ismail alaihissalam. Itu pun Allah suruh perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ismail itu adalah harta yang paling berharga, warisan yang paling berharga. Jadi di sini diceritakan, kalaupun kita Bapak Ibu, kita hari ini berumah tangga tak mempunyai harta warisan, maka tak mempunyai sawah yang terbentang luas, tak mempunyai sawit yang lebar, maka paling tidak kita harus meninggalkan warisan terbaik kita. Apa warisan terbaik kita? Inilah yang diingatkan oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Warisan yang terbaik itu sebetulnya adalah anak-anak yang soleh dan solehah, yang mampu nanti mendoakan kita ketika kita sudah masuk ke liang kubur. Bukan harta yang akan membawa kita. Ketika kita sudah meninggal, 3 yang mengantarkan kita: maluhu, harta pulang. Yang kedua adalah ahluhu, keluarganya pulang. Yang ketiga adalah amaluhu, harta kita, amal-amal ibadah kita. Maka amal ibadah itu paling tidak tak mempunyai yang lain, paling tidak adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Inilah harta warisan yang kita tinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayo, bagaimana kisah Nabi Ibrahim? Harta yang paling dia cintai harus menyembelih anaknya. Keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam membenarkan mimpinya itu 3 malam berturut-turut untuk membenarkan mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam dimimpikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Tak yakin Nabi Ibrahim alaihissalam, mengapa Allah memerintahkan aku untuk menyembelih anaknya, sementara aku mendapatkan anak itu susah, sementara aku mendapatkan anak itu payah, sementara aku mendapatkan anak itu harus berobat ke sana kemari. Mengapa Allah perintahkan aku untuk menyembelih anakku? Maka pada tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari tarwiyah, hari berpikir atau hari merenung. Maka siapa yang berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah, maka akan Allah ampunkan dosanya 1 tahun. Tak yakin Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu dimimpikan lagi pada malam yang kedua, tepatnya pada malam 9 Zulhijjah. Maka dimimpikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lagi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mimpi yang sama untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Tak mungkin. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah disebutlah sebagai hari Arafah. Maka siapa yang berpuasa sunnah di hari Arafah, maka pahalanya, maka Allah akan hapuskan dosanya 2 tahun. Maka Arafah artinya adalah menentukan pilihan. Ini harus kusembelih apa tidak? Ini harus kukorbankan apa tidak? Ini perintah Allah, tapi hatinya berkata enggak mungkin, anakku satu-satunya. Lalu pada malam ketiga dimimpikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah aku harus menyembelih anakku? Dimimpikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru pada tanggal 10 Zulhijjah, disitulah hari penyembelihan, disebut dengan hari nahar. Seorang nabi dimimpikan 3 malam berturut-turut, meyakinkan mimpinya beda dengan mimpi awak. Rumah kemasukan jandar, tengok togel, tengok ere-ere, nembus pula. Seorang nabi dimimpikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 3 malam berturut-turut untuk meyakinkan mimpinya. Maka disitulah eksekusi Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail alaihissalam. Maka diabadikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, tadi malam aku mimpi aku menyembelihmu nak, maza tara, apa pendapatmu nak? Seorang anak yang dibimbing, seorang anak yang diajarkan nilai-nilai agama. Apa kata anaknya? Ya abat, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan saja apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Insyaallah ayah akan mendapatkan aku
sabar. Tolong mimpi ini jangan diamalkan sama kita yang hadir. Mimpi 3 malam berturut-turut nyembelih anak. Dipanggil anak, apa kata anak? Ayah hendak nyembelih aku. Ayah megang kampak, aku megang parang. Ayo kita perang, siapa yang menang. Itu seorang nabi. Diabadikan Allah, dia sembelih anaknya. Maka harta yang terbaik hari itu adalah seorang anak. Dia rela korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo bercermin dari sini, apa ya harta yang terbaik yang kita punya hari ini. Amalan yang paling afdal, perbuatan yang paling diutamakan di tanggal 10 Zulhijjah adalah penyembelihan. Harta yang paling banyak, yang paling baik adalah menyembelih seekor kibas. Karena setiap bulunya adalah ada satu kebaikan. Kita kadang-kadang maaf, tak mampu, tak sanggup. Kadang-kadang bukan karena tak sanggup, mampu tapi tak mau. Kita kadang-kadang mampu membayar angsuran NMAX 1 bulan 1,5 juta, tapi tak mau membeli kambing 2 juta dalam 1 tahun. Layakkah kita masuk ke dalam surga? No, tak layak masuk ke dalam surga. Kadang-kadang masuk uang impak ke masjid, uang impak berjalan, kadang-kadang gambar pati murah megang parang. Masukkan ke Baitul Mal, harta yang paling banyak uang 1.000, tapi masuk ke Baitul Mal 100.000 sedikit. Tapi hari ini berapa orang yang berkorban? Orang yang berkorban pada tanggal 10 Zulhijjah, Rasulullah katakan Allah akan menghilangkan kefakiran pada dirinya. Maka kalau hari ini ibu-ibunya banyak kali hutang datang, bank-bank mana yang datang ke rumah kita, cobalah berkorban. Insya Allah lunas hutang kita dengan izin Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayo kita ambil inti. Melihat situasi kita hari ini, bak kata orang Melayu, ikan belanak si ikan kakap, sambil minum pula yang namanya teh. Tak usahlah banyak bercakap, ku tengok beda emak-emak udah banyak yang meleleh. Lihat situasi kita hari ini. Bercermin kita, yuk korban. Apa harta yang paling banyak? Apa harta yang paling baik yang harus kita berikan di tanggal 10 Zulhijjah? Korban. Maka kurban dengan menyembelih setiap helai bulunya adalah satu kebaikan, dan itulah yang akan menjadi kendaraannya nanti di akhirat menuju surga. Hidup kita adalah memilih. Kita pilih kita ini masuk surga atau masuk neraka. Kalau mau masuk surga, ayo perintahkan, amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau mau masuk neraka, kerjakan jugalah apa yang dilarang oleh Allah. Tapi yakin dan percayalah, insya Allah kita yang hadir hari ini, mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang istiqomah, mudah-mudahan matinya husnul khotimah, dan kita masuk semuanya ke dalam jannah. Hadirin jamaah salat Jumat, salat Idul Adha rahimakumullah yang berbahagia. Maka ketika kita idul kurban, berkurban hari ini, tak pandang kau kaya, tak pandang kau miskin, tapi pandang kau mau untuk berkurban. Yang berkurban hari ini, yakin dan percayalah, itulah kendaraan kita Pak, itulah kendaraan kita Bu, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak ketika masuk ke dalam surga, ada yang merangkak, ada yang bertatih, ada yang berlari, ada yang jongkok, ada yang ngesot. Tapi dengan kurban, insyaallah itulah yang akan menjadi kendaraan kita. Yang tak berkurban harus optimis. Hilangkan nilai-nilai dunia yang hari ini yang kita perebutkan. Ingat, Allah sudah katakan, alhaakumut takasur, berlomba-lomba telah melalaikan kamu. Kita terkadang mengejar dunia, kita lupa dengan akhirat. Maka pantas ketika berkumpul dengan sahabat, Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman umatku akan dijangkiti penyakit wahan. Sahabat bertanya, mahwal wahanu ya Rasul, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu banyak cinta kepada dunia, kita terlalu cinta kepada dunia, tapi lupa kepada akhirat. Kita sanggup hari ini memberikan Android anak-anak kita yang 5 orang, harga 2 juta satu orang, kali 5 10 juta kita berikan, tapi tak sanggup kita untuk berkurban 2 juta untuk seekor kambing
dalam 1 tahun. Kita sanggup membayar helmet kita 1,5 juta per bulan, tapi tak sanggup kita memberi kambing 2 juta. Kita sanggup rokok kita 3 bungkus 1 hari 100.000. Kalikanlah setahun, dah berapa juta itu. Masya Allah, hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Ayo, jangan kita amalkan yang diajar, yang diingatkan oleh Allah. Alhaakumut takasur, berlomba-lomba telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul makobir, kalau sudah masuk ke liang kubur baru terasa bahwa amal itu sangat berguna kita di dunia ini. Dunia adalah tempat kita menabung, akhirat adalah tempat kita menuai. Apa yang kau tanam hari ini, maka itulah yang akan kau tuai nanti di akhirat. Kalau kau menanam kebajikan, maka yakin dan percayalah di akhirat nanti akan tumbuh, akan menghasilkan kebajikan. Walaupun kadang-kadang ketika kita tanam kebajikan di dunia ini, kadang-kadang tak seimpas, tak seimbang, tak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang masih banyak juga yang buruknya, tapi tetap optimis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berbuat baik di tanggal 10 Zulhijjah hari ini, insyaallah semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.